Ya, saya mulai ya. Assalamualaikum Ya, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir dan bisa mengikuti Zoom di materi atau mata kuliah praktikum pemrograman berbasis web ya, atau berorientasi web, sama aja. Kali ini adalah pertemuan awal, yang mana memang kalau biasanya di sebelum-sebelumnya ya, mungkin ya, ketika offline itu, sebelum pandemi itu teman-teman biasanya berbondong-bondong ke kampus gitu, praktikum di lab. Itu jam segini udah pada pegang komputer ya, komputer masing-masing. Ya itu yang nggak punya komputer atau laptop, kalau nggak punya laptop ya bisa mengikuti. Tapi kalau kondisi online gini ya memang diharuskan semua punya laptop ya. Di sini ada yang belum punya laptop? Ada yang belum punya laptop? Saya, Pak. Ada ya. Mungkin minggu depan ya. Mungkin minggu depan atau minggu depan. Sebentar. Sebelumnya gimana Mas itu kalau praktikumnya? Kalau yang belum punya laptop, caranya gimana Anda? Saya di tempatnya Samsul, Pak. Ada komputernya. Oh, Samsul ya. Pernah praktikum offline nggak? Pernah sekali Siapa itu? sama Pak Roni. Sama Pak Roni. Praktikum apa itu berarti ya? Praktikum sistem operasi ya? Iya kayaknya, Pak. Ya, kayaknya iya, emang sistem operasi. Kayaknya saya juga agak lupa itu. Ya, gini aja, nanti ke depannya kita sementara masih online dulu ya. Tapi nanti kalau memang ada edaran terkait praktikum atau pembelajaran offline ya bisa kita mulai offline. Tetapi memang kalau misalnya ada kasus-kasus ya, kasus khusus, namanya Pak saya nggak bisa memahami materinya kalau lewat online, ya saya persilahkan untuk kita nanti adakan offline gitu ya. Tapi kalau dirasa online mengikuti materi yang saya buat atau mungkin nanti kita praktikum langsung pakai Zoom, itu dirasa bisa ya, tidak maksimal bisa mengikuti untuk teman-teman. Ya kita adakan yang online aja. Satu sisi kalau online gitu kan kita bisa mengerjakan sambil tiduran ya, sambil ngopi, iya kesukaan kita apa, ngopi, ngeteh, bisa kita. Kalau di kampus itu kan nggak bisa, itu kita fokus hanya di laptop gitu ya, di depan PC. Ya, gitu. Ini karena pertemuan awal ya, seperti biasa. Kalau di praktikum itu ada yang namanya pretest, dan nanti ada post-test. Pretest itu yang di awal ya. Ini nanti nggak apa-apa, teman-teman sudah saya siapkan soalnya di e-learning. Silahkan nanti teman-teman bisa mengerjakan maksimal 1 jam. Sudah saya buka di jam 7 sampai jam 21, jam berapa? Jam 9 ya. Saya buka jam 9, karena itu durasinya adalah 1 jam. Kalau 1 jam itu berarti paling lambat nanti dikerjakan jam 8 ya teman-teman ya. Sedangkan nanti dikerjakan. Itu prioritas itu tidak berpengaruh dengan nilai akhir ya. Itu hanya sebatas saya ingin melihat kemampuan atau pemahaman dari teman-teman ini terkait pemrograman berbasis objek ini. Ya, walaupun salah nanti jawabannya salah ya enggak apa-apa ya, enggak masalah. Memang ini adalah awal tolak ukur. Jadi nanti di post testnya itu harapannya ya nilainya maksimal, karena sebelum post test kan pasti ada pembelajaran, ada praktikum yang nanti kita akan jalankan ya. Ya, nanti pretestnya itu ya, nanti silakan teman-teman selesai Zoom ini nanti bisa langsung dikerjakan. Terus selanjutnya praktikum kita akan mulai di minggu depan. Ya, efektifnya mulai di minggu depan kita sudah
kita ada modul, nanti modul akan saya cetakkan ya. Saya akan cetakkan, jadi nanti teman-teman bisa punya bukunya, buku modulnya, tetapi juga akan saya sediakan filenya. Nah, itu di e-learning nanti saya sediakan di situ tiap modul-modul. Jadi modul ini nanti akan dikerjakan di pertemuan keberapa dan keberapa gitu. Jadi kurang lebih nanti ada 7 modul. Ini pemrograman berbasis objek ini nanti kita menggunakan tools atau software ya, namanya NetBeans. Di sini ada yang pernah pakai NetBeans? Halo, di sini ada yang pernah pakai NetBeans? Belum pernah saya, Pak. Belum pernah ya. Nah, pernahnya apa, Mas? Untuk apa, Pak? Pemrograman pakainya yang Java itu. Kalau yang Saya belum pemrograman, pernah mencoba, Pak. belum pernah ya, ya. Nggak apa-apa, nanti kita coba Iya, bareng-bareng ya. Jadi sebetulnya ada iya. pemrograman berbasis web, pemrograman berbasis desktop, dan pemrograman berbasis mobile. Kalau web itu biasanya dikerjakan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kalau PHP itu nanti teman-teman bisa pakai Notepad++, Sublime, dan yang lainnya. Tapi kalau yang Java itu memang ada khusus ya, ada software khusus atau tools khusus. Nah, salah satunya ada NetBeans. Nah, NetBeans itu ya memang nanti base-nya itu ya pakai pemrograman Java. Walaupun ada yang lainnya, contohnya Eclipse. Eclipse itu sebetulnya malah malah bisa buat web, bisa buat pemrograman berbasis desktop, itu Eclipse itu. Jadi Eclipse-nya nanti versi itu ya, versi-versinya itu Eclipse teman-teman. Ada yang versi planet-planet ya, Saturnus, Jupiter, dan lain-lain. Itu Eclipse. Jadi bisa kalau pakai Eclipse itu kita bisa pemrograman berbasis web yang biasanya itu pakai PHP atau berbasis desktop. Biasanya kita pakai Java. Bisa kalau Eclipse. Nggak apa-apa, tapi untuk kali ini biar seragam ya, kita pakai NetBeans saja. Yang mana nanti NetBeans itu kita bisa buat script-nya, semua by script, atau kita by design. Nah, itu bisa nanti. Kita membuat desainnya dulu, desain user interface, kemudian kita baru sisipkan script-scriptnya, itu bisa. Ya, itu awalan saja. Lalu bagaimana cara downloadnya ya? Tenang teman-teman. Sudah saya sediakan di e-learning juga, itu di sini ya. Saya izin untuk share screen biar teman-teman memahami lokasinya itu di mana. Ini kelihatan ya yang di rumah ya? Kelihatan nggak? Iya, Screen Pak. saya. Ya. Ya, ini ada di ini ada praktikum pemrograman berorientasi objek 2001. Nah, ini proses nanti dikerjakan ini. Jadi teman-teman yang kelas B kerjakan. Terus kemudian ini ada link software keperluan praktikum PBO. Ini sudah saya siapkan, nanti diklik sini saja. Nah, nanti akan muncul Google Drive yang mana isinya itu ada software, terus ada plugin-plugin nantinya yang digunakan buat aplikasi atau library ya, dan ada SAM juga, SAM itu untuk database-nya. Gambaran besarnya apa sih software NetBeans ini? Teman-teman pernah lihat kasir nggak itu, mesin kasir itu ya? Atau mungkin yang di ada atau yang di ada itu pakainya nggak NetBeans. Kebanyakan di mana ya? Nggak di swalayan. Toko-toko kecil itu kalau biasanya pakai ada komputer atau kafe biasanya. Kalau pakai komputer atau apa itu kadang ada mesin, dia pakai PC, terus dia ada mesin kasirnya ya, sistem kasir yang basisnya desktop. Nah, itu
biasanya tuh dia buatnya pakai NetBeans ini. Jadi bisa kita buat sistem seperti itu, tetapi kalau yang di pemrograman berbasis objek, kita belum fokus ke arah membangun sistem berbasis objek, tetapi kita membangun desktop ya, sistem berbasis desktop itu, tapi kita nanti akan pelajari basic-basicnya dulu, dasar-dasarnya dulu. Sehingga nanti kalau kita ada tugas ya, untuk membuat sistem berbasis desktop, jadi nanti kita akan agak susah. Yang penting dasarnya dulu kita pahami. Nah, di sini sudah saya sediakan, ini kayaknya enggak. Nah, ini ada library NetBeans yang mana isinya nanti ada banyak library ya untuk menghubungkan ke ini. Saya buka menghubungkan ke database, terus ada Jasper Report. Jasper Report itu kayak membuat kwitansi, nota atau yang lainnya. Terus pakai Jasper Report, Java, Common Collection, Data Juice, itu kayak kalau kita ada form terus ada date ya, ada tanggal, nanti keluar itu kotak-kotak, nah itu ada library-nya sendiri dan yang lainnya. Ini sudah saya sediakan semua. Terus ada lagi juga ini di sini SAM ini untuk menghubungkan SAM itu kan seperti server ya, server virtual. Nanti di dalamnya ada Apache, PHP itu yang digunakan buat web. Tapi juga ada yang namanya MySQL, database-nya itu. Nah, nanti database-nya bisa pakai itu. Nah, ini yang paling penting adalah ininya nanti JDK ini teman-teman harus install. Di sini NetBeans-nya pakai versi 7.4, yang mana itu menggunakan JDK atau Java versi 7. Nah, ini sudah saya downloadkan atau siapkan. Jadi itu Java plus NetBeans. Jadi nanti kalau install ini, itu otomatis install Java sama NetBeans-nya. Apa itu Java? Nanti akan kita pelajari. Java itu untuk mengcompile ya, ada tambahan C. Jadi kita bisa mengcompile dan menggunakan teks itu di command prompt. Itu bisa. Ya, yang penting nanti teman-teman harus download ini ya, download dan install, sehingga di pertemuan kita di minggu depan kita langsung praktek, jadi tidak install lagi. Nah, itu terkait persiapannya, nanti silahkan di download dulu, diinstal, kemudian nanti di perkuliahan kita ya, praktikum itu ada ini pretest, lalu praktikum selama 14 pertemuan, jadwalnya sesuai pada SIKADU, lalu yang terakhir adalah post-test. Penilaian saya nanti di akhir ya, pretest nggak saya nilai, post-test saya jadi acuan untuk penilaian. Laporan tugas akhir, nah ini seperti biasa, di semua praktikum pasti ada laporan tugas akhir. Kerapian tugas akhir, nah ini nanti teman-teman juga kalau menulis laporan harus yang rapi ya, harus yang rapi itu sangat enak dilihat ya. Saya juga ngoreksinya juga senang. Kelengkapan konten, nah kelengkapan konten itu maksudnya apa? Ini laporan praktikumnya kan minggu ini praktikumnya apa, kemudian nanti kalau di compile atau jalannya hasilnya apa. Nah, itu kelengkapannya itu adalah berdasarkan analisa, lalu ketika dijalankan hasilnya apa. Nah, itu jadi ada deskripsi yang lengkap, itu nanti juga jadi penilaian juga. Lalu presensi juga jangan sampai ketinggalan. Nah, presensi selalu di perkuliahan saya itu saya beri nilai ke presensi. Saya menghargai kehadiran teman-teman di setiap pertemuan. Nah, ini yang paling asik itu ada yang terakhir ini ya, bonus bagi yang mengumpulkan proyek akhir. Nah, ini ada proyek. Nanti silakan teman-teman membangun proyek apapun itu, boleh sistem kasir, boleh sistem perhitungan etol atau yang lainnya.
itu boleh nanti. Yang banyak adalah berbasis desktop. Benefitnya apa kalau mengumpulkan proyek akhir itu? Benefitnya adalah nilai naik satu level. Semisal kalau perhitungan sebelumnya dari post sampai presensi itu B, akan naik jadi AB. Kalau AB akan naik jadi A. Kalau A ya sudah mentok, nggak bisa naik. Gitu ya. Itu sangat membantu dan ini juga bisa membuat teman-teman punya satu portofolio. Saya pernah membuat sistem berbasis desktop. Nanti ketika sudah lulus, ketika diminta kepalanya atau ketua di perusahaannya ya, tolong dibuatkan sistem ini. Nah, nanti tinggal ngeditnya nggak terlalu banyak ya. Karena sebelumnya saya sudah punya portofolio, sudah punya referensi, jadi sehingga tinggal edit-edit sedikit. Mungkin tulisannya sama proses yang di dalamnya. Jadi ada portofolio, terus kemudian kalau misal ada tugas dari kepala atasannya ya, kita bisa langsung kerjakan, selesaikan dengan waktu yang cepat. Nah, kita nggak usah pusing-pusing dulu caranya gimana ya, nanti akan saya ajari ya. Saya akan sharing aja, sharing cara membuatnya bagaimana. Nanti teman-teman mengikuti, kalau misal ada yang mau ditanyakan ya ditanyakan. Jangan sungkan-sungkan. Kemarin juga ada yang itu, saya sungkan bertanya Pak, takut bertanya Pak. Enggak, tolong kalau sama saya ya enggak usah takut. Kalau Anda diam ya saya anggap paham gitu. Jadi saya nggak tahu persoalan yang dialami tiap mahasiswa. Jadi silahkan aja nanti ditanyakan. Ya, itu nanti kemudian ini sebetulnya adalah sudah saya buatkan penjelasan singkat, tetapi untuk kedepannya insya Allah kalau saya nggak berhalangan mengadakan Zoom ini, nanti kita selalu menggunakan Zoom. Tapi nanti kalau memang teman-teman kita Pak, saya kok keberatan karena kuota atau apa yang lainnya, nah nanti kita perlu pikirkan mungkin ya dari perkuliahan, dari praktikum yang ada, saya buatkan video gitu ya. Terus nanti teman-teman dilihat, yang penting adalah nanti saling komunikasi. Saya kendalanya ini, nah nanti kita cari solusinya bareng-bareng. Itu ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan sampai ke persiapan praktikum minggu depan. Yuk, silakan. Berarti ini mungkin ada praktikum secara luring, Mbak? Ya, bisa jadi ada. Tapi ya jangan satu orang gitu ya. Kita kalau satu orang kan mending mending private ya. Mungkin janjian dulu satu kelasnya, bisanya kapan, mungkin Tanya. habis itu konfirmasi sama Pak Fandi gitu ya, Pak ya? Ya, gitu aja. Jadi nanti mungkin gini aja. Kalau memang kita waktunya terbatas ya untuk yang praktikum offline ya, itu kita mulai dari jam berapa, mungkin sampai berakhir jam berapa, gitu, sampai tengah malam tidak apa-apa. Gitu aja. Biar nanti kedepannya nggak datang-datang lagi gitu, atau gimana, nanti coba kita bahas bareng-bareng aja nggak apa-apa. Jadi apa ya, kayak praktikum full beberapa hari gitu, tapi itu membahas semua materi. Tetapi kalau itu saya rasa kayaknya nggak efektif ya jadinya ya, nggak jadi aja deh. Nggak efektif, jadi nanti malah nggak masuk itu. Ya, jadi nanti direbut dulu aja sama teman-teman mau luringnya kapan, semisal memang ada harapan untuk luring gitu. Itu ya. Ya mending dirembuk aja dulu, Pak. Ya, itu tidak apa-apa. Ya, terima kasih nanti. Kalau ya memang kalau praktikum ya itu memang gimana ya? Memang ya lebih efektifnya kita ketemu. Jadi nanti ketika ada trouble, ada error, itu bisa langsung diatasi ya. Kalau pakai offline, kalau online ini kan ya satu sisi beras kuota, yang kedua itu ya saya nggak bisa mantau,
Ya mungkin kalau sama-sama aktif, sama-sama mengerjakan, itu bisa ya, saling share screen itu bisa. Gitu. Oh iya, kesalahannya ada di sini, kesalahannya ada di sini. Mungkin saya bisa langsung. Tetapi ya kelemahannya itu kita harus di kuota. Bayangkan itu kalau semisal 2 jam ya, semisal 2 jam itu kita eh, full Zoom. Gitu. Itu sudah berapa ratus MB itu. Bisa setiga sehari itu. Bayangkan kalau berminggu-minggu kita gitu terus. Ya enggak apa-apa, nanti kita masih fleksibel aja. Yang penting saling ada komunikasi. Untuk sementara ini ya saya 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 online dulu. Tapi nanti tolong teman-teman bahas saja sama yang lainnya. Kalau mau luring kapan gitu. Itu ya. Baik, Pak. Yuk yang lainnya. Nah, terkait persiapan mungkin persiapan aplikasinya. Oh, jadi pakai NetBeans gitu. Nggak ada ya. Yuk yang lainnya gimana? Nanti ini sistemnya kayak gini. Sudah saya buka. Nah, ini ya. Ini NetBeans, terus ini sedikit saja ya. Ini saya contohkan. Ini ada file, new project. Nah, lalu di dalam new project ini banyak ini. Saya pakai apa ini? Java. Kalau Java itu pakai Java aplikasi atau yang lainnya. Kalau Java FX, nah ini kita bisa lihat Java FX. Deskripsinya ada di bawah, Java ini Java application with enable Java FX feature standard IDE project. Izin, Pak. Nah, Bapak ya, belum share screen, Pak. oh maaf nih, barusan saya lepas. Nah ini saya ulangi lagi, ini kurang lebih gambaran dari sistemnya. Nah ini kita bisa file screen, kalau file screen, di sini ada file, ini ada file, lalu ada new project. Di sini kita bisa lihat ada Java, ada Java FX, lalu Maven. Nah, Maven itu framework ya, frameworknya Java. Framework itu bisa dimasukkan ke Java. Itu Maven itu biasanya itu juga bisa buat nanti ada lagi ada yang namanya Spring, yaitu framework gitu. Intinya pengembangan dari Java itu ada banyak. Ya, paling nanti tapi nanti kita belajarnya pakai yang Java itu. Java terus ini Java application, kemudian kita next. Lalu di sini ada project name, mungkin kita bisa kasih pertemuan pertama. Terus kemudian kita finish. Nanti hasilnya apa? Oke, masih nunggu. Project. Ya, kita tunggu bentar. Ini belum saya restart ini laptop. Jadi agak lama. Case-nya, maaf ini laptop tua. Oke, lah hasilnya seperti ini. Ini kurang lebih nanti teman-teman pernah belajar Alpro ya? Sudah pernah Alpro ya, kalau nggak salah. Sudah, Pak. Nah, itu nanti kurang lebih pemrogramannya ya seperti Alpro. Tapi ya ada perbedaan pastinya. Function-function yang ada di Java itu lebih lengkap daripada yang di Alpro itu. Nah, caranya kalau di Alpro kita mau cetak cetak print ya, nah pakainya apa? C-in C-out ya kalau nggak salah ya, atau pakai print F scan F. Pakai C++, berarti pakai C-in C-out, Pak. Oh, C-in C-out ya. Ya kalau di sini ya pakainya print kan. Print sistem out print.
print learn atau print. Ini kita bisa tes misalnya. Ada chat dari Jinef, Pak Pandi mau berangkat kerja ya, ya Mas Wahyu. Jangan lupa presensi sama itu ya, ngerjakan pretestnya. Nanti ini kita bisa jalankan efeknya ini. Kita nanti akan mulai lebih detail di minggu depannya. Ini yang sampel dulu. Ini kita masuk ke minggu kira-kira 1 jam. Enggak nih, ini sudah keluar. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ini kalau kita buatnya full script, nanti akan muncul seperti itu. Tapi juga ini kita bisa membuat GUI-nya. Nah, caranya gimana? Nah, kita di sini klik kanan, new, lalu di sini ada yang namanya jpanel form, jframe form. Nah, kita coba-coba saja nanti ya. Tapi kalau mau buat frame-nya itu kita pakai ini, jframe. Nah, hasilnya seperti ini. Ini nanti kita buat form-formnya. Misal ini ada di saya mau buat button di bawah. Terus saya mau buat apa ya? Text area semisal. Jadi nanti tinggal disesuaikan ya. Text field. Nah, text field semisal. Yang lainnya. Ini misal seperti ini. Saya jalankan gimana? Nah, jadinya nanti hitungan sini rangkai. Nah, ini jadinya seperti ini ya. Nah, bisa klik di sini. Biasanya aplikasi kasir kan lebih kayak gini ya. Nah, sudah kirim. Nah, nanti pada akhirnya itu teman-teman bisa membuat seperti itu. Harapan saya. Ya, itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini sampel saja. Pak, untuk NetBeans itu aplikasinya berat enggak, Pak? Oh, enggak Spek begitu. maksimalnya? Enggak begitu berat Mas kalau NetBeans. Oh ya. Iya. NetBeans itu minimal pakai apa ya? Celeron itu juga kuat kok. Iya, Pak. Ya, Masih, Pak. ya. Apalagi yang sudah pakai II itu ya, itu insya Allah kuat. Yang penting kita harus keluarkan dulu itu aplikasi-aplikasi yang jalan. Jadi ini kita kok fokus apa ya, kalau kita mau ngoding pakai NetBeans ya, yang aplikasi yang lainnya harus ditutup. Kalau memang itu apa namanya, spesifikasi laptopnya rendah ya, tapi kalau tinggi ya bisa multitasking gitu ya, tidak ada masalah itu. Ya, sampai sini. Yuk, yang lain ada pertanyaan? Mbak, mana Mbak? Pak, izin bertanya itu untuk GUI-nya itu apa full pakai aplikasi itu apa ada kayak semacam HTML gitu, Pak? Full pakai aplikasi ini, Mas. Oh, jadi full gitu, Pak. GUI-nya full pakai ini. Ini di sini nggak ada HTML, Mas. Nah, di Java nanti Java ini nggak ada HTML. Jadi mau serumit apapun tetap harus itu, Pak, ya, pakai aplikasi itu, Pak. Ya, kalau di NetBeans dia memang harus pakai ini. Nanti dia dijadikan .exe ya, Mas. Kan kalau aplikasinya biasanya pakai .exe ya kalau mau kita install ya. Nah, itu juga nanti pakai ini, pakai NetBeans ini. Mulai dari development terus sampai ke production itu ya. Nah, itu semuanya murni pakai ini, pakai NetBeans. Tetapi kalau ya ada juga, nah itu ya,
Tapi ini makin melebar, tapi nggak apa-apa lah ini sebatas pengetahuan saja. Tapi nanti saya nggak mengarah ke sana. Java juga bisa pakai HTML, tetapi sekarang yang nggak pakai HTML lagi, HTML itu ada, yaitu pakai framework yang namanya Spring. Terus saya pernah itu pakai Spring, tapi ya nggak terus apa ya, sistem besar enggak. Saya hanya membantu. Itu saya pernah pakai Spring itu ya dia memang buat sistem berbasis web gitu ya. Itu memang dulu saya pernah kerja di suatu perusahaan, dia di situ ada yang Java, base-nya Java, ada yang PHP, saya pernah terjun ke Java. Nah, di situ memang untuk logiknya itu dia pakai Java, tetapi untuk layout-nya dia pakai HTML. Ya, HTML kurang lebih kayak HTML, tapi memang lebih update ya. Ya, maksudnya lebih canggih, bukan update sih, lebih canggih. Bisa apa ya? Bisa kalau HTML itu perpaduan antara XML dan HTML. Nah, itu nanti teman-teman pelajari aja di rumah. Jadi data-data yang ada di XML itu bisa langsung masuk ke HTML. Nah, tapi nanti kita nggak ngarah ke sana kita hanya murni di Java dan nanti pakai aplikasi Netbeans. Yuk, yang lainnya ada yang ditanyakan? Enggak ada. Nah, ini sudah mendekati jam 8 ya. Nanti teman-teman langsung kerjakan pretestnya ya. Karena waktunya 1 jam. Nanti kalau misal ada permasalahan di pretestnya atau konfirmasi ke saya. Atau yang ada yang sudah mengerjakan ini malah pretest, saya cek lagi. Ini dibuka jam 7 2021 di sini ya. Nah, nanti di sini harusnya diisi ya. Ya udah, gitu dulu. Terakhir, ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup ya. Ya, kalau cukup, saya juga cukup ya. Saya rasa sudah cukup, sudah semuanya kayaknya saya jelaskan untuk awal pertemuan ini. 8 orang, berarti 7 tinggal 7 ya. 7 silakan nanti habis ini langsung kerjakan. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Ini saya sama Pak Arief. Saya di Solo. Besok jangan lupa RTL ya. Nah, ini pesan dari Pak Arief. Praktikum basis datanya Rabu. Nah, saya rasa cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, jangan lupa mengerjakan pretestnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Mas.